Shalom Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, membangun manusia roh yang diberi tema tujuan panggilan, yaitu tanah perjanjian. Di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-22 sampai 23, Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tujuan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Menurut Ibrani pasal 3 dan 4, masuknya bangsa Israel adalah contoh masuknya kita ke tanah perjanjian yang Allah sediakan. Jadi, hal-hal yang terjadi pada bangsa Israel, yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama mengatakan, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut." Semuanya itu ditulisnya sebagai peringatan bagi kita. Bangsa Israel jasmani adalah bangsa Israel dibebaskan dari perhambaan Mesir untuk menerima janji negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Menyeberangi Laut Merah dibebaskan dari pasukan Firaun, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Lebih lama dari yang Allah rencanakan akibat tidak taat. Memasuki tanah perjanjian dan menaklukkannya sedikit demi sedikit sampai sebagian besar tanah perjanjian bisa mereka nikmati. Sedang Israel rohani adalah di dalam Roma 5 pasalnya yang kelima, tentang janji Allah setelah dibenarkan oleh iman, apakah yang seharusnya kita lakukan? Roma 5 ayat yang kedua, yaitu pengharapan menerima kemuliaan Allah. Seperti bangsa Israel saat meninggalkan Mesir, memiliki pengharapan di dalam Ulangan 8 ayat 7-9, suatu negeri yang baik, sungai, danau, dan hasil panenan melimpah. Pengharapan apakah yang akan kita terima? Di dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai 5, yaitu setelah melewati proses hidup, kita jadi kuat, tahan uji, pengharapan menerima kemuliaan Allah. Sebab itu, walau hadapi proses, seharusnya tetap bersukacita. Roma pasalnya yang ke-6 yaitu penguburan manusia lama atau baptisan air. Pada waktu bangsa Israel melewati Laut Merah, orang Mesir dulunya memperhamba mereka, telah mati di laut. Sekarang kita telah dibaptis dalam air. Apa yang harus kita lakukan? Roma 6 ayatnya yang 3-4. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-12, yaitu menguburkan manusia lama atau baptisan dalam kematian, hidup baru sesuai dengan kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita yang sudah pegang janji Allah dalam Roma 6 ayat 22, kita dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba Allah, beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Kesudahannya adalah hidup kekal dalam kemuliaannya. Roma pasal yang ke-7, yaitu padang gurun. Seperti bangsa Israel, setelah melewati Laut Merah, mereka memasuki padang gurun
atau proses ujian agar taat kepada Allah. Demikian pula sebelum mewarisi perjanjian, kita akan dibawa masuk padang gurun. Apakah tujuan proses padang gurun? Ulangan 8 ayatnya yang pertama sampai ke-6, yaitu untuk merendahkan hati kita, melihat sebetulnya apa yang paling utama dalam hidup kita. Dalam segala keadaan tetap berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Melihat apakah kita mau berjalan di dalam takut akan Allah dan mentaati perintahnya atau tidak. Bagaimana keadaan di padang gurun? Di dalam Ulangan 5 ayat 15, padang gurun itu besar dan dahsyat. Ada kalajengking, ular-ularnya ganas, tanahnya gersang, tanpa hadiratnya tidak ada air atau firman-Nya kering. Tetapi pada waktunya Allah akan mengeluarkan air secara ajaib. Allah memerintah Musa mengutus para pengintai ke dalam tanah perjanjian. 10 orang kembali dengan laporan buruk, sedangkan 2 orang kembali dengan laporan baik. Dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-30 mengatakan, mari pergi menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkan mereka. Yang laporan buruknya di dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kita tidak dapat mengalahkan bangsa itu. Mereka lebih kuat, ada raksasa-raksasa di sana. Mereka mendengar laporan yang buruk, Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Mereka bersungut-sungut dan ingin kembali lagi ke Mesir. Balik ke dalam hidup lama mereka, kembali duniawi lagi. Tetapi Kaleb dan Yosua tetap percaya kepada janji Tuhan. Walau melihat realita tantangan di tanah perjanjian memang tidak mudah. Sedangkan sebagian besar dari mereka yang tidak percaya dan memberontak berakibat. Bilangan 14 ayat 22 sampai 24. Mereka pasti tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, tetapi Yosua dan Kaleb dibawa masuk tanah perjanjian. Dalam Roma 7 ayat yang ke-15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kita melihat seorang menjalani hidup di padang gurun. Ia melihat janji-janji itu tetapi tidak mengalaminya, karena tidak bisa lepas dari pergumulan melawan kedagingan dirinya sendiri. Setelah melewati masa pergumulan hidup, kesimpulan jadi berubah. Di dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari Tuhan tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia bersyukur dalam Kristus oleh Roh Kudus bisa melayani hukum Allah dengan mengendalikan akal budinya dan selalu ingat taat dan mengendalikan tabiat dosanya dengan mengingat akan hukuman yang tertulis atau Taurat. Bapak Ibu Saudara, 2 nasihat saat sedang menghadapi ujian di padang gurun, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23, teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Mari Bapak Ibu kita akan sujud di altarnya
dan menaikkan pujian, ku percaya janjimu. Doa buat komitmen untuk setia sampai akhir. Minta kekuatan Roh Kudus agar bisa melewati padang gurun. Tuhan Yesus